Ayo tinggalkan semua paket kita, oke? Kata Sima Miao Miao sambil menggendong pangeran kedua Ling Yun yang masih koma, menatap Lin Nan dengan ekspresi cemas. Pintar? Aku suka orang pintar sepertimu, kata Lin Nan sambil tersenyum tipis. Wajah Sima Miao Miao memerah. Meski dia tahu perkataan Lin Nan hanyalah lelucon dari pemenang, jantungnya masih berdebar kencang tanpa alasan. Segera, orang-orang di tim pangeran kedua buru-buru meletakkan paket mereka satu persatu, bahkan tidak berani melepaskan satupun. Sima Miao Miao, kamu boleh pergi. Yang lain, tidakkah kamu melihat bahwa pangeran kedua yang bermartabat sedang digeledah? Keluarkan dengan patuh, jika tidak, kriket, Meng Beihe akan mencari sendiri. Begitu Lin Nan selesai berbicara, hampir 20 orang mengeluarkan uang kertas, pil, del dari sakunya. Hanya satu orang yang mengerutkan kening, memandang Lin Nan, dan berkata Saudara Lin, saya di Gaohan. Saya baru saja diundang untuk bergabung dengan tim mereka dan tidak berniat menjadi musuh Saudara Lin. Omong kosong, ambillah. Lin Nan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Gaohan ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia tidak berani melanggar perintah Lin Nan, dan mengeluarkan sebotol ramuan dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Keluarkan dan periksa nanti. Jika ada yang punya rahasia, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Gaohan, konon dia menjual darahnya untuk ditukar dengan banyak ramuan. Gaohan merasa seolah-olah dia sedang dilihat oleh pihak lain, dan dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan semuanya dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang baik adalah dia tidak membawa terlalu banyak pil. Akademi Dakian. Lin Nan di urutan pertama, Lin Suai di urutan kedua, Lin Qian di urutan ketiga, Meng Beihe di urutan keempat, dan anggota keluarga Lin lainnya menempati posisi kelima hingga ke-10. Lin Nan, Lin Suai, Lin Qian dan Meng Beihe bahkan dipilih oleh dekan. Merekomendasikan anggota yang akan dibebaskan dari ujian 6 perguruan tinggi besar tahun depan. Rekomendasi tanpa ujian berarti hanya mereka yang memenuhi persyaratan rekrutmen khusus dari 6 perguruan tinggi besar dalam aspek tertentu yang dapat dipilih sebagai anggota yang direkomendasikan tanpa ujian. Selama bertahun-tahun, Akademi Dakian tidak memiliki orang yang memenuhi persyaratan ini. Tapi kali ini, Dekan Long Zhan langsung memutuskan 4. Karena sudah ditentukan, tentu saja keempatnya sudah memenuhi syarat. Tak heran, mereka berempat mau tak mau akan menjadi anggota 6 akademi besar. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tangkap Gu Tianfeng, pemimpin pasukan perang salib, dengan satu tongkat. Wu Ziyuan terbasmi seketika dengan satu tongkat. Bahkan pangeran kedua Ling Yun, jika Lin Nan tidak peduli dengan identitasnya, dia akan dibasmi dengan satu tongkat. Lin Nan hanya berada di alam tiga bunga tingkat pertama, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini faktanya. Kekuatan absolutnya tidak terlalu kuat, tetapi teknik tongkat yang dia latih benar-benar kuat. Dan dia pasti telah mencapai alam hubungan ilahi. Menghadapi lingkungan sekitar hampir 300 orang, rasanya seperti berada di tempat sepi. Ambil siapapun yang kamu inginkan dan basmi siapapun yang kamu katakan. Anak tertua dan kelima dari 5 macan King Cheng semuanya dihancurkan. Satu orang merampok lebih dari 100 orang. Suai Lin adalah penjinak binatang yang sangat mulia. Selama pelatihannya, dia menjinakkan harimau api merah, dan dia bahkan mengambil alih tikus psikis pangeran kedua Ling Yun sebagai miliknya. Keluarga Lin, Lin Qian tidak mungkin cantik secara eksklusif. Saya belum pernah mendengar ada kinerja luar biasa di Meng Beihe, jadi mengapa bisa direkomendasikan sebagai pengecualian dari ujian? Itu tidak jelas. Pada hari ini, berita tentang pengalaman dan penilaian murid junior Gunung Shenlong mengejutkan seluruh Akademi Dakian, dan segera menyebar ke ibu kota yang jaraknya ribuan mil secepat mungkin. Pangeran kedua, Ling Yun, segera meninggalkan akademi dan kembali ke ibu kota. Pertama kali Lin Nan kembali, dia berubah menjadi seorang dokter Tao dan muncul jauh di dalam istana Dakian. Jarumnya berkedip-kedip, dan Lin Nan melihat dengan penuh perhatian, menggunakan 99 jarum ilahi dengan seluruh kekuatannya untuk merawat loli kecil Murong Yuyan. Hehe, kamu luar biasa sekali. Kakak Xiao Daoyi, kenapa aku merasa kamu sangat familiar bagiku, seperti teman baikku. Tapi aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Xiaoyan, bisakah kamu diam? Apakah kamu tidak melihat saudara Hua melakukan akupuntur? Ah, Murong Yuyan tiba-tiba menjerit, dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Itu bukan karena omelan liumannya, tapi karena Lin Nan baru saja memasukkan jarum emas ke titik akupuntur miliknya saat ini. Meski Lin Nan yang akrab dengan tubuh Murong Yuyan tidak perlu lagi memaksa Murong Yuyan melepas tubuh terbukanya, namun perasaan di area rahasia akupuntur tidak akan berubah baru mulai memiliki hasrat ual, terutama rangsangan psikologis. Lin Nan, tangan Lin Nan tiba-tiba gemetar.
Jika bukan karena profesionalismenya yang sangat tinggi dan kualitas psikologisnya yang sangat baik, mungkin ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka pembohong kecil itu akan memanggil namanya. Kapan dia mengetahuinya? Bagaimana Anda menemukannya? Satu-satunya teman baikku di Dakian College adalah Lin Nan. Panggilan. Lin Nan menghela nafas lega. Kamu pasti baru saja kembali dari tes pengalaman, kan? Xiaoyan, jika kamu tidak tutup mulut, percaya atau tidak, Bibi akan menutup mulutmu dengan kaus kaki yang bau. Oke, Murong Yuyan cemberut dan akhirnya tutup mulut. Setengah jam kemudian, seluruh tubuh Lin Nan dipenuhi keringat. Dia menarik napas panjang, menatap ke arah Murong Yuyan yang sepertinya sedang tidur nyenyak, dan berkata sang putri pulih jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh Dr. Tao yang malang itu. Ini semua berkat saudara Hua. Saya ingin tahu kapan akupuntur berikutnya akan diadakan. Sekitar 2 bulan, aku akan datang kalau begitu. Oke, saat Liu Manya berbicara, dia mengeluarkan beberapa botol ramuan dan menaruhnya langsung ke tangan Lin Nan. Ini adalah keinginan sang putri. Saya tidak bisa menerimanya. Lalu kenapa kamu begitu malu? Menyembuhkan yang terluka dan sekarat adalah seorang dokter Tao. Oke, dari sudut pandangku, kamu baru berada di alam 3 bunga tingkat pertama. Ini saat yang tepat untuk berlatih. Bakatmu juga sangat bagus. Di bulan ini, kekuatan jiwamu telah meningkat luar biasa. Sepertinya bahwa Anda memahami bagaimana cara menggunakannya. Pil ini hanya dapat membantu Anda berlatih. Dibandingkan dengan beberapa orang jenius sejati, level Anda hanyalah ukuran kejeniusan, dan level rekan-rekan Anda bahkan lebih tinggi lagi. Baiklah, jika donor Liu begitu ngotot, Dokter Tao yang malang itu tidak punya pilihan selain melakukannya. Liu Manya menutup mulutnya dengan senyuman dan berkata, bakatmu di luar imajinasiku. Aku optimis padamu. Ketika Lin Nan keluar dari istana Dakian, dia merasa aneh. Gadis kecil itu merasa aneh, dan Liu Manya, seorang wanita dewasa, merasa lebih aneh lagi. Kebaikan seperti ini tidak baik di permukaan, tapi baik dari hati. Ini belum pernah terjadi pada kontak sebelumnya. Dan gadis kecil itu juga sangat menyayanginya, dan sepertinya sudah kehilangan penolakan sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Nan menekan keinginan untuk membuka ramuan yang diberikan Liu Manya dan segera meninggalkan istana Dakian. Kali ini hasil panennya sangat besar, dan dia perlu mencernanya secara menyeluruh sebelum kembali ke keluarga. Bersiaplah untuk memasuki Kekaisaran Suantian tahun depan. Di sini tidak ada lawan yang membuatnya merasa tertekan. Faktanya, Lin Nan tahu bahwa sebenarnya, dia tidak bertarung dalam pertempuran lompatan katak, tetapi pertempuran yang diturunkan peringkatnya, karena apa yang benar-benar dia andalkan untuk membasmi Wu Ziyuan, mengalahkan Ling Yun, dan menakuti pasukan aliansi adalah kekuatan jiwanya yang sebanding dengan itu, dari alam Cao Yuan awal. Budidaya jiwa Dao. Jika dia benar-benar hanya mengandalkan budidaya seni bela diri dan berada di alam 3 bunga tingkat pertama, yang paling bisa dia lakukan mungkin adalah apa yang dikatakan Lin Qian, segera keluar. Tidak lama setelah dia keluar dari istana Dakian, Lin Nan melihat sosok anggun mendekat dari kejauhan. Sebelum ada orang yang datang, rasa dingin menerpa wajahku. Itu adalah Lin Qian. Meskipun Lin Nan mengenakan topeng, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari Lin Qian. Namun, keduanya hanya saling melirik dan berpapasan, menjadi orang asing. Selama pengalaman dan penilaian ini, persepsi Lin Nan terhadap murid keluarga Lin, termasuk Lin Qian, sedikit meningkat. Masa lalu sudah lewat. Selama Lin Nan tidak lagi mengincar dirinya dan ayahnya, Lin Nan bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Meong. Lin Nan baru saja membuka pintu dan berada di istana. Lin Sui mendandaninya dengan cara yang berbeda. Sampai saat ini, kebanyakan orang tidak tahu siapa identitas aslinya, Xiaoyan, jadi dia datang dengan penuh kasih sayang. Raungan harimau yang perkasa diubah menjadi suara mengeong yang lembut oleh Lin Sui, dan bentuk tubuhnya telah mengecil menjadi seukuran guk-guk kampung biasa. Matanya yang tidak bisa dikecilkan membuatnya terlihat sangat besar, ditambah dengan aneka warna rambut oleh Lin Sui, saya benar-benar tidak bisa mengasosiasikannya dengan Qi Yanhu, tapi dia terlihat seperti pria bekas yang lucu. Sial, kamu memakan 5 buah secara diam-diam. Mengapa kamu membaginya menjadi 2 tumpukan? Lin Nan menamparkan Xiaoyan, yang mencoba menunjukkan perhatiannya. Hanya dengan sekali pandang, dia memastikan bahwa 5 dari total 164 paket yang belum dibuka telah dirusak oleh Xiaoyan. Tidak ada keraguan bahwa inti sihir di dalamnya pasti telah memasuki mulut harimau. Tikus psikis pangeran kedua Ling Yun diberikan kepada Lin Sui, sedangkan harimau api merah milik Lin Nan. Menurut Lin Nan, berbagai fungsi magis tikus psikis tidak banyak membantunya. Baik itu kemampuan persepsi atau induksi objek spiritual dan harta karun di dunia, dia tidak lebih buruk dari tikus psikis.
Hewan peliharaan spiritual tipe tempur Red Flame Tiger cukup baik untuk Lin Nan, terutama nilainya. Ini seekor anak kecil. Seekor anak harimau api merah dapat mencapai puncak tingkat misterius akhir jika ia tumbuh secara alami, dan ketika ia menjadi hewan peliharaan spiritual manusia dalam tahap anaknya, plastisitas dan potensinya pasti jauh lebih kuat daripada pertumbuhan alami level, bisa dikatakan tidak ada masalah untuk mencapai level prefektur. Tingkat bumi, setara dengan prajurit alam Cao Yuan. Meong, Meong, teriak Xiaoyan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan pada saat yang sama dia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke punggungnya, lalu menunjuk ke tumpukan kecil dari dua tumpukan paket. Lin Nan terdiam beberapa saat. Hubungan halus antara sigil jiwa binatang dan jiwanya memungkinkan dia untuk memahami pikiran Xiaoyan bahkan jika dia tidak memiliki perasaan binatang. Yang dimaksud orang menyebalkan ini adalah dia telah membawa kembali semua paket ini, dan dia harus diberikan sebagian sebagai jatah makanan. Sebagai seorang master, bagaimana dia bisa begitu pelit? Oke, aku akan membaginya denganmu, tapi jika kamu memakannya diam-diam tanpa izinmu lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nah, di antara paket-paket ini, hanya inti sihir yang menjadi milikmu. Lin Nan berkata dengan kejam. Aku sama sekali tidak mencintai pria besar ini. Seekor hewan peliharaan harusnya berukuran kecil, imut, dan sekilas dicintai oleh wanita cantik. Makhluk yang begitu besar, dan telah diwarnai menjadi berbagai bentuk oleh Lin Suai, sangat sulit untuk mencintai. Meong-meong, Xiaoyan mengangguk berulang kali dan dengan senang hati menerkam bungkusan yang dipisahkannya. Di dalam bungkusan ini, tercium bau favoritnya, bau energi atribut api. Lin Nan menggelengkan kepalanya dan mulai menghitung keuntungan dari pengalaman ini. Sebanyak 164 paket, yang bahkan belum dibuka, dijarah olehnya ketika dia berubah menjadi ibel tongkat hitam. Sedangkan untuk evaluasi kinerja di akhir pengalaman, Lin Nan hanya mengandalkan pengalamannya sendiri dan 50% parsel dari pangeran kedua Ling Yun, Wu Ziyuan dan lainnya untuk mendapatkan juara pertama. Lin Suai, Lin Qian, dan Meng Beihe masing-masing menerima 12% paket dari pangeran Ling Yun dan lainnya, dan 20% sisanya dibagi rata di antara beberapa murid keluarga Lin yang tidak bergeming. Ramuan, ambillah. Ginseng darah abad, ya, makanlah. Rumput biyun, makan. Lin Nan dengan cepat membuka paket itu satu persatu. Selama itu adalah ramuan dan buah spiritual, orang ini akan melihatnya dua kali, merasakannya dengan hati-hati, dan kemudian melemparkannya langsung ke mulutnya, terlepas dari apakah rasanya enak atau tidak, apalagi atribut energi yang terkandung semuanya dijelaskan dalam satu kata. Bahkan Xiaoyan yang rakus berhenti mengunyah inti sihir di mulutnya dan menatap Lin Nan dengan mata terbelalak. Meskipun sebagian besar tanaman obat dan buah spiritual bukanlah barang mewah, dan energi langit dan bumi yang dikandungnya juga sangat terbatas, mereka tidak dapat menanggung terlalu banyak. Orang ini memakan seluruh hasil panen lebih dari 100 orang dalam satu nafas, apalagi dia. Orang kecil di alam tiga bunga tingkat pertama, bahkan master dari alam 4 ekstrim mungkin akan meledak. Ini bukan hanya soal jumlah energinya, tetapi juga soal sifat-sifat energinya. Mengkonsumsi beberapa jenis energi jelas bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh para pembudidaya biasa. Tapi Lin Nan sepertinya tidak punya perasaan sama sekali. Adikku, semua ramuan dan buah spiritual ditukar dengan yuan-yuan dan, setidaknya ribuan, puluhan ribu, kan? Panen lebih dari 100 orang ternyata hanya sedikit cerah. Lin Nan sudah lama berharap bahwa setelah memasuki alam tiga bunga, jika dia ingin menerangi istana abadi Qiankun dalam pikirannya lagi, dia pasti akan membutuhkan lebih banyak ramuan, tapi dia tidak pernah menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Itu benar, saya bisa menyalakannya sebelumnya dan mendapatkan formula mental tingkat kedua. Sebagian besar energi seharusnya berasal dari pilar batu Yanyang di ruang rahasia keluarga. Hanya energi yang terkandung dalam ramuan tingkat rendah ini hanya bisa dianggap sebagai setetes air dalam ember, jalannya panjang dan panjang. Lin Nan bermain dengan jarum emas dengan depresi dan melihat jumlah inti monster terbesar. Ini adalah cara paling langsung untuk mengukur kinerja seorang pejuang, dan juga merupakan cara yang paling bermanfaat bagi semua pejuang. Inti sihir sebenarnya adalah kristalisasi dari budidaya monster. Semakin kuat monsternya, semakin besar energi yang terkandung dalam inti sihirnya. Saat menyempurnakan senjata dan baju besi, memasukkan inti sihir dengan berbagai atribut energi dapat meningkatkan kekuatan dan tingkatan senjata secara signifikan. Hal favorit pembuat alat. Ini terbentuk dari aura langit dan bumi yang dimakan oleh binatang ibel. Itu juga merupakan kristal energi. Meski energi yang terkandung agak keras, tapi aku bukan saudaraku dan aku bisa memakannya sendiri. Bolehkah? Ketika Lin Nan melihat harimau api merah melahap inti ibel, dia mendapat ide dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Jika gagasan ini diketahui oleh seorang pejuang, dia akan ketakutan setengah mati.
Inti sihir monster yang ditelan oleh seorang pejuang, meskipun lebih rendah dari inti sihir prajurit itu sendiri, tidak dapat dimurnikan karena keterbatasan garis keturunan dan fisik terbuang sia-sia, dan hanya sejumlah kecil yang dapat diserap. Sebagian darinya tidak seefektif menjualnya dan menukarnya dengan ramuan. Jika ia ingin melahap inti ibel yang lebih maju dari dirinya sendiri, tidak diragukan lagi itu adalah basmi diri. Energi kekerasannya tidak akan punya waktu untuk dimurnikan dan akan langsung meledakkan dantian sang prajurit. Bang-bang. Begitu dia memikirkannya, Lin Nan langsung memilih inti sihir dari monster tingkat kuning tahap akhir. Di bawah tatapan Qi Yanhu dengan ekspresi manusia yang tercengang, dia memasukkannya langsung ke dalam mulutnya, mengumpulkan miliknya energi sejati, dan menggigitnya. Setengah menit kemudian, harimau api merah melompat dan membuka cakarnya untuk memblokir inti sihirnya sendiri, seolah-olah takut Lin Nan akan bersaing dengannya untuk mendapatkan makanan. Pada saat ini, Lin Nan mengeluarkan suara pop, pop, pop di mulutnya, seolah-olah dia sedang makan kacang goreng, mengunyah inti ajaib di tangannya, satu persatu, dan itu lesat. Dia bahkan berteriak keren. Meskipun rasanya sama dan memiliki rasa monster yang berbeda, Lin Nan merasa sangat senang karena Istana Abadi Qiankun dalam pikirannya tidak hanya dapat menelan inti sihir, tetapi energi kekerasan yang terkandung dalam inti sihir jelas lebih dari ramuan biasa dan buah spiritual, dan efeknya sangat bagus. Saat inti sihir masuk, secara ajaib ditelan. Lin Nan bahkan tidak bisa merasakan bagaimana energi inti sihir memasuki manik-manik dalam pikirannya. Itu ajaib, kuat, dan secepat menelan pil dan ramuan secara langsung. Lin Nan dapat yakin bahwa jika inti sihir ditukar dengan pil, itu pasti tidak akan mengandung 1/10 energi yang terkandung dalam inti sihir itu sendiri. Bagus sekali, energi yang terkandung dalam inti sihir sangat besar. Dengan kecepatan ini, mungkin bisa menyala seluruhnya. Haha. Lin Nan merasakan kecerahan manik-manik biru di benaknya sambil memakan inti sihir. Depresi sebelumnya hilang, digantikan oleh sendewa kegembiraan. Efek menelan inti sihir jelas jauh lebih baik daripada menelan ramuan, dan itu menyala dengan kecepatan yang jelas. Meong, aduh, melihat inti sihir Lin Nan semakin berkurang, harimau api merah menjadi semakin gugup. Ia juga ingin memakan semua miliknya seperti Lin Nan untuk menghindari perampokan, tetapi ia memakan lebih dari 10 monster tahap awal tingkat Xuan. Inti sihir sudah mencapai batasnya, tidak peduli berapa jumlahnya, ia akan meledak. Hampir, itu sudah cukup. Kakak, aku bisa berlatih dengan normal. Hahaha. Istana Abadi Qiankun penuh energi, yang berarti Lin Nan bisa berlatih dengan bantuan ramuan. Pada upacara penghargaan penilaian pengalaman besok yang diadakan di seluruh akademi, Lin Nan akan menerima 9 pil misterius yang sangat berharga bagi para pejuang di alam tiga bunga. Jiusuan dan tidak memiliki efek samping, hanya memperkuat aura misterius penghalang, sehingga memudahkan prajurit untuk menangkap dan memahaminya. Bang-bang. 2 jam kemudian, selain beberapa inti sihir yang ditempati oleh Xiao Yan, masih ada 2000 inti binatang ibel dari tingkat Huang akhir hingga tingkat awal Xuan dalam pikirannya menjadi sangat terang, dan saat dia menggigit inti sihir, cahaya biru cemerlang tiba-tiba mekar. Ledakan. Ah! Benar-benar di luar dugaan Lin Nan, yang membuatnya berseru adalah bahwa pada saat ini, pikirannya secara langsung dan sepenuhnya telah terserap ke dalam dunia aneh seperti ketika dia membuka ruang Istana Abadi Qiankun. Saya memasuki ruang aneh ini di mana kesadaran saya dimusnahkan oleh tekanan jarum emas yang lucu tanpa dapat melihat dengan jelas 2 kali. Ho, retakan, angin kencang, hujan lebat, guntur dan kilat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Lin Nan berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan baik dalam tubuh maupun jiwa, tapi kali ini, jarum emas lucu tidak muncul, jadi tentu saja tidak ada tekanan yang bisa langsung memusnahkannya. Pada saat ini, meski tekanan antara langit dan bumi begitu kuat hingga membuat tubuh dan ramuan Lin Nan bergetar, dan setiap nafas menjadi memilukan, namun untuk pertama kalinya, ia tidak pingsan. Guntur dan kilat menembus kehampaan, menerangi langit, dan samar-samar, dengan bayangan di pupilnya, Lin Nan tampak melihat puncak gunung yang megah dan kuil yang ditangguhkan. Udara dipenuhi dengan suasana kuno. Bahkan udaranya sangat berat. Sangat menakutkan sehingga Lin Nan bahkan tidak bisa menarik napas, tetapi paru-parunya yang berat tidak dapat menahannya. Lalu, mungkinkah itu Istana Abadi Qiankun? Pada saat ini, Lin Nan akhirnya memahami arti sebenarnya dari 4 kata Istana Abadi Qiankun pada manik itu. Candi gantung itu megah seperti gunung, memancarkan aura yang seolah-olah berasal dari zaman dahulu kala, sangat luas, megah, dan luas telah menekannya. Lin Nan tidak bisa bernapas. Baik jiwa maupun raga terasa terpenjara. Ho. Napas Lin Nan menjadi sangat berat. Tekanan mengerikan dan rasa sakit yang tak terbatas meningkat secara eksponensial seiring dengan napasnya. 1 napas, 2 napas, 3 napas. 10 napas. Engah.
Ketika dia mencapai 10 napas, Lin Nan memuntahkan seteguk darah, penglihatannya menjadi gelap, dan tekanan tak terbatas pada tubuhnya tiba-tiba menghilang, muncul di benaknya. Kamu benar-benar muntah darah. Lin Nan menyeka sudut mulutnya dan melihat darah di tangannya, sangat terkejut. Mungkinkah itu ruang nyata, bukan ruang kesadaran murni? Pasti begitu. Muntah darah itu nyata, tapi dimuntahkan ke ruang itu, dan dikeluarkan sebelum koma, dengan noda darah di sudutnya, mulut. Artinya, mungkin satu-satunya cara untuk tetap berada di dalamnya adalah dengan tetap terjaga. Ah, kurasa. Rasa sakit dan kesakitan melanda Lin Nan, dan dia merasa semua tulang di tubuhnya akan patah, hanya dalam 10 napas. Energi sejatinya habis, energi dan energinya hampir habis, dan seluruh tubuhnya sangat sakit. Hah! Ketika Lin Nan duduk bersila dan mulai menjalankan Qian Kun Jue, dia menemukan bahwa di dalam dantiannya yang kosong, sebenarnya ada segumpal esensi sejati yang jauh lebih murni dari esensi sejati sebelumnya, dalam bentuk dua kelopak. Alam tiga bunga tingkat kedua. Hanya butuh 10 napas waktu bagiku untuk menerobos ke alam tiga bunga tingkat kedua tanpa merasakan apapun. Ketika Lin Nan menyerapnya dan merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut. 2 jam kemudian, bang, ledakan, Lin Nan membuka matanya dan tiba-tiba melompat. Memegang jarum emas yang lucu di tangannya, drum energi aslinya seperti tongkat emas setinggi 3 kaki. Ketika dia memukulnya, seluruh istana bergetar hebat, dan tanah pecah menjadi puing-puing. Terbang, debu dan asap mengepul. Dominasi yang sangat kuat dan tak tertandingi. Meong. Qi Yanhu yang menonton di samping gemetar ketakutan dan gemetar. Orang ini adalah binatang ibel yang telah dipromosikan ke tingkat Suan tingkat menengah. Umumnya, master di alam tiga bunga tingkat keempat atau bahkan kelima mungkin bukan lawannya. Namun saat ini, kekuatan tongkat Lin Nan membuat jiwanya bergetar. Haha, keren sekali. Aku tidak menyangka setelah menembus 1 level saja, jarum emas itu bisa memanjang hingga 3 kaki, dan kekuatannya bisa sepenuhnya menggantikan batang besi asli. Hahaha, kekuatan yang bisa dimiliki batang ini ledakannya mungkin 50.000 kilogram. Dan saudaraku, aku baru saja melangkah ke lantai 2 alam tiga bunga. Lin Nan sangat bersemangat. Tampaknya hasil pengalaman bulan ini sangat bagus, tapi promosi langsung seharusnya banyak hubungannya dengan Istana Abadi Qian Kun. 1 bulan merupakan pengalaman gila bagi Lin Nan, yang membuatnya mengalami kemajuan luar biasa, terutama dalam pemahaman dan penerapan jalan jiwa. Tetapi mengapa saya dipromosikan ke tingkat kedua tanpa merasakan apapun? Lin Nan sedikit mengernyit, apakah karena ranah jiwa Dao saya terlalu tinggi dan hambatan tingkat rendah dalam seni bela diri tidak terhalang? Lin Nan mendorong energi sejatinya hingga batasnya, mengintegrasikan pikirannya ke dalamnya, dan merasakan misteri 2 kelopak di lantai 2 alam tiga bunga. Setelah beberapa saat, dia membenarkan kecurigaannya. Penghalang di alam tiga bunga tingkat bawah mungkin tidak disebut penghalang sama sekali bagiku, tetapi Istana Abadi Qian Kun dan Qian Kun Jue tingkat ketiga yang dibuka kembali adalah puncak dari alam tiga bunga tingkat ke-9. Alam bunga dan 4 kutub. Kapan? Tertawa. Cahaya keemasan yang tak terlihat bersinar, dan jarum emas lucu di tangan Lin Nan keluar dan dipaku ke dinding batu yang keras. Segera, Lin Nan berjalan mendekat dan mengeluarkan jarum emas itu. Dinghai Shenzhen. Tertawa. Setelah mengusir nyamuk itu, Lin Nan bergumam dalam hati, dan jarum lucu itu segera menghilang dan kembali ke telinganya tanpa suara. Hehe, aku tahu kamu tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi senjata dan senjata terkuatku secepat itu. Yah, aku yakin seiring dengan peningkatan kekuatanku, kamu bisa beri aku kejutan yang lebih besar. Haha, berlatihlah lebih banyak. Selama pelatihan di Pegunungan Shenlong, anggota kedua dari 5 macan King Cheng untuk sementara kehilangan kendali atas tubuh bagian bawahnya karena kekuatan abnormal dari jarum emas Doubi dikombinasikan dengan kekuatan akupuntur Lin Nan. Dia bahkan tidak bisa menemukan jarum untuk menusuknya. Lin Nan hanya perlu melafalkannya dalam hati, dan itu akan langsung kembali ke telinganya, dan karena pikirannya terhubung, Lin Nan dapat dengan mudah menyembunyikan auranya. Belum lagi 5 macan King Cheng, bahkan Master Alam Cao Yuan pun sulit merasakannya ketika mereka dekat. Tentu saja, jaraknya tidak boleh terlalu jauh, jika tidak, Lin Nan tidak dapat melemparkannya sebagai senjata tersembunyi. Lagi pula, melampaui jarak tertentu, jarum emas akan secara otomatis kembali ke telinganya bahkan jika Lin Nan tidak melafalkan mantranya. Untungnya, jaraknya saat ini setidaknya 100 meter, untuk saat ini sudah cukup. Penggunaan kekuatan jiwa juga merupakan kartu truf yang bagus. Namun, tidak ada gunanya bagi yang kuat. Menindas yang lemah sungguh hebat. Kamu masih harus bekerja keras. Sayangnya, aku tidak punya rahasia apapun di bidang ini. Kekuatan satu orang dapat mengintimidasi hampir 300 anggota perang salib, membasmi Wu Ziyuan dengan satu gerakan,
menangkap dan mengendalikan pangeran kedua Ling Tian dengan satu gerakan, semua berkat energi orang menyebalkan yang diberikan oleh Lin Nan dengan kekuatan jiwanya. Lin Nan tahu betul bahwa ini adalah penggunaan kekuatan jiwa tingkat terendah. Terus terang, ini adalah penindasan terhadap mereka yang memiliki jiwa lemah berdasarkan alam jiwa mereka yang kuat. Tidak ada sama sekali. Saat bertemu dengan seorang pejuang dengan jiwa dan kemauan yang sedikit lebih kuat, itu tidak ada gunanya. Ada juga peningkatan seni bela diri. Nah, ini terutama manfaat yang didapat dari penggunaan kekuatan jiwa. Melalui 6 dasar penjinakan binatang yang diajarkan oleh Lin Suai, Lin Nan mempelajari kesimpulan dari satu contoh dan menggunakannya secara fleksibel, dan pada awalnya mempelajari penggunaan kekuatan jiwa, terutama saat berlatih seni bela diri, merangsang kombinasi kekuatan jiwa dan seni bela diri, memungkinkan Lin Nan berlatih lebih cepat. Ditingkatkan secara geometris. Hanya dalam 1 bulan, bab tingkat kuning dari sab dan seni pedang Xiao Yao semuanya telah dikembangkan hingga mendekati spiritualitas. Meskipun mereka tidak dapat berpindah ke alam para dewa, mereka masih dapat melewatinya dewa dari waktu ke waktu, tapi itu pasti tidak masalah. Lin Nan percaya bahwa hanya dengan beberapa hari latihan keras lagi, dia mungkin dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan keterampilannya dan menjadi benar-benar tercerahkan. Ini adalah kecepatan yang belum pernah dibayangkan Lin Nan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan penemuan ini, Lin Nan pasti akan lebih banyak berlatih seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan tidak perlu khawatir berlatih seni bela diri akan menunda kemajuan seni bela dirinya. Setelah upacara penghargaan besok, aku akan mengasingkan diri sampai akhir tahun. Aku akan benar-benar mengkonsolidasikan kekuatanku sebelum kembali ke keluarga. Fiuh, ayo masuk ke manik-manik dan lihat. Sepertinya ada efek temper yang kuat pada tubuh dan jiwa. Hah, apakah ini sedikit lebih gelap lagi? Lin Nan menghela nafas panjang, dan ketika dia hendak memasuki ruang istana abadi Qiankun lagi, dia menemukan bahwa manik-manik itu sedikit lebih gelap lagi. Benar saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sial, makan siang yang menyakitkan seperti itu bahkan dikenakan biaya. Setelah melahap 3 inti ibel lagi dari monster tingkat Suan tahap awal, manik-manik itu menyala kembali sepenuhnya. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke istana abadi Qiankun lagi. Sayangnya, kali ini Lin Nan hanya bertahan 6 napas sebelum muntah darah. Selain itu, cederanya lebih serius dari yang terakhir kali, yang membuat Lin Nan memahami bahwa ketika energi dan semangat belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncak, dia tidak boleh terus masuk, jika tidak maka akan menjadi kontraproduktif. Hari kedua. Pada saat ini, di arena seni bela diri inti Akademi Dakian, murid junior, murid perantara, murid senior, guru, dan prajurit muda yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan besar dan keluarga di Kekaisaran Qianyuan berkumpul di sini. Pangeran tertua Ling Tian dan banyak pejuang berbakat di bawah usia 30 tahun dari 5 keluarga besar terdaftar secara mengesankan. Meskipun para pejuang ini meninggalkan Akademi Dakian memberi mereka kualifikasi untuk pengalaman dan penilaian ini. Namun, ini semua adalah pejuang berbakat yang hampir 10 tahun lebih tua dari Lin Nan, dan mereka semua berada di wilayah akhir alam Tiga Bunga. Pangeran tertua Ling Tian memenangkan tempat pertama di wilayah akhir alam Tiga Bunga. Dikatakan bahwa dia mendapat peluang besar. Dia melangkah ke dalam gua yang ditinggalkan oleh Master Senior dan memperoleh rahasia tingkat surga. Keterampilan rahasia tingkat surga saja membantu Pangeran tertua Ling Tian memenangkan tempat pertama di grup tahap selanjutnya. Keuntungan yang belum terungkap mungkin lebih besar. Gua sisa semacam ini tidak bisa sesederhana keterampilan rahasia tingkat surga, pil dan harta karun pasti ya. Seharusnya begitu, jika tidak, rakyat Pangeran tertua tidak akan menyebarkan berita kemarin. Hari ini, Pangeran tertua Ling Tian akan menyatakan cintanya kepada Lin Qian di depan umum. Pasti ada hadiah yang layak, jika tidak, Pangeran tertua Ling yang selalu mantap Tian akankah ini menjadi sangat terkenal. Berita ini telah menyebar di Dakian College kemarin. Pangeran kedua, Ling Yun, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia meninggalkan akademi dengan putus asa ketika dia kembali kemarin. Ya, siapa sangka, ini adalah keberuntungan. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi bagaimana jika kamu tidak memiliki keberuntungan? Lin Nan, Lin Qian, dan Lin Suai dari keluarga Lin telah meningkat pesat. Setelah beberapa dekade mengalami kemunduran, keluarga Lin akhirnya bangkit kembali. Apakah masih terlalu dini untuk mengatakannya? Ini akan hampir sama dalam 5 tahun. Mereka tidak mungkin mendapatkan hasil yang baik dalam peringkat Qianyuan ini, yang berarti bahwa keluarga Lin tidak akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dalam 5 tahun ke depan. Namun, selama jika tidak terjadi apa-apa pada mereka bertiga, tidak akan ada masalah bagi keluarga Lin untuk menempati posisi pertama dalam 5 tahun. Kamu berpikir terlalu sederhana. Lin Suai adalah penjinak binatang buas, kekuatan tempur alami Lin Nan bahkan lebih menakutkan, dan Lin Qian juga tak terduga.
Jika kejeniusan seperti itu muncul, selama tidak terjadi apa-apa, dia akan bisa tumbuh besar di dalam waktu singkat. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh sumber daya kerajaan Qian Yuan terhadap mereka dan keluarga Lin? Berbagai perbincangan tentang Lin Nan, Lin Qian, dan Lin Shuai dari keluarga Lin, serta pangeran tertua Ling Tian, memenuhi seluruh arena pencak silat. Pada saat ini, pangeran tertua Ling Tian muncul di hadapan semua orang. Di bawah perhatian semua orang, pangeran tertua Ling Tian duduk di 10 besar di kelompok tahap akhir alam 3 bunga dengan senyuman di wajahnya. Bei Kak belum datang. Pangeran tertua Ling Tian memandang Meng Bei Dao yang duduk di 10 besar kelompok tahap awal alam 3 bunga. Lin Qian, Lin Nan dan Lin Shuai tidak ada di sini, tetapi Meng Bei dan beberapa murid keluarga Lin lainnya yang termasuk 10 besar di tahap awal alam 3 bunga semuanya hadir, wajah mereka bersinar, menikmati perasaan berada di alam menyoroti. Untuk murid-murid keluarga Lin ini, 10 besar sepenuhnya disebabkan oleh Lin Nan dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak diperoleh dengan kekuatan nyata, keuntungan dari pengalaman ini, terutama hadiah keterampilan rahasia tingkat rendah tingkat bumi yang akan datang, sudah cukup untuk mengubah masa depan mereka. Lin Qian kembali ke keluarga tadi malam dan tidak akan menghadiri upacara penghargaan hari ini. Saya baru saja mendengar dari beberapa dari mereka. Meng Bei berkata dan menunjuk ke beberapa murid keluarga Lin lainnya. Senyuman di wajah pangeran tertua Ling Tian tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan bagaimana bisa. Mengapa dia begitu terburu-buru untuk kembali sehingga dia bahkan tidak menghadiri upacara penghargaan. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi bagi setiap murid yang masuk 10 besar, terutama bagi murid junior, ini sangat penting. Bagaimana mungkin mereka tidak berpartisipasi? Terlebih lagi, Lin Qian berada di posisi ketiga dalam grup tahap awal. Kami tidak tahu detailnya. Wanita tertua memberitahu kami ketika dia pergi bahwa Tuan Lin akan menerima hadiahnya atas namanya. Murid tidak langsung dari keluarga Lin semuanya menyebut Lin Qian, gadis paling berbakat di keluarga Lin, sebagai gelar kehormatan wanita tertua. Pangeran tertua Ling Tian sedikit mengernyit, lalu menunjukkan senyum masam yang mencela diri sendiri dan menggelengkan kepalanya. Siapapun dapat melihat bahwa dia sangat tersesat dan tidak berdaya. Dia sengaja menyebarkan berita itu hanya untuk memberikan persiapan psikologis kepada Lin Qian, karena dia tidak terlalu percaya diri. Dengan melakukan itu, setidaknya dia bisa merasa lega. Dan pilihan Lin Qian memang memberinya langkah yang lebih mudah. Menghindarinya setidaknya jauh lebih baik daripada menolaknya di depan umum. Aku bertanya terlalu banyak. Bagaimana bakat dan potensi yang dia tunjukkan sekarang terbatas pada kerajaan Qian Yuan kecil. Terlebih lagi, keluarga Lin mungkin bukan asal-usulnya yang sebenarnya. Kuharap ayahku masih bisa ambillah dengan tenang. Ling Tian tahu bahwa mungkin melepaskan adalah pilihan terbaiknya, jika tidak, saya khawatir teman-temannya tidak akan mampu melakukannya. Namun karena mengenal ayahnya dengan baik, dia tahu bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai keinginannya. Terutama fakta bahwa keluarga Lin memiliki 3 talenta terbaik yang muncul pada saat yang sama sungguh mempesona. Lin Nan yang menakutkan, pelatih binatang Lin Shuai, tubuh es bawaan dan kekuatan tersembunyi Lin Qian. Dibandingkan dengan situasi Lin Jianhao saat itu, ini jauh lebih kuat. Lin Nan dan Lin Shuai ada di sini. Seruan tiba-tiba dari kerumunan membuyarkan pikiran dan kekhawatiran samar Ling Tian. Dia segera berdiri dan menatap Lin Nan dan Lin Shuai. Ekspresi kecewa pun hilang, digantikan dengan senyuman lembut, senyuman yang natural dan datang dari hati. Lin Nan, Lin Shuai, selamat, kata Ling Tian sambil menangkupkan tinjunya. Ling Tian berdiri untuk menyambut ucapan selamat, jelas dia sangat mementingkan Lin Nan dan Lin Shuai. Namun, tidak ada yang terkejut. Bakat dan potensi yang ditampilkan oleh Lin Nan dan Lin Shuai tidak terbatas di masa depan. Mereka mungkin bisa memasuki alam Chaoyuan yang legendaris, terutama Lin Nan. Tentu saja ini menjadi spekulasi di benak setiap orang. Alam Chaoyuan yang legendaris hanya termasuk dalam level legendaris di kerajaan Qian Yuan. Setelah bertemu dengan bibi cantik Miaoyi, Ye Fei yang gagah, dan gadis kecil penjaga alam Chaoyuan milik Murong Yuyan dan Liu Manya, bagaimana Lin Nan bisa menetapkan tujuan untuk memasuki alam Chaoyuan? Apa bedanya dengan menetapkan tujuan membawa sepatu untuk orang-orang seperti Miaoyi, Ye Fei, dan Murong Yuyan? Lin Nan, yang akan mencapai puncak seni bela diri, menjadi master yang tiada taraf, dan memenangkan banyak adik perempuan, sangat bersemangat. Gunung Everest sangat tinggi, tetapi baru saja melangkah ke alam Chaoyuan, bagaimana bisa cukup? Pangeran pertama, hasil panenmu lebih besar dari hasil panen kami. Lin Nan tersenyum sedikit, wajah tampannya dipenuhi dengan senyum percaya diri dan cerah. Namun, pada saat ini, wajahnya ternyata pucat, dan energinya semakin tertekan. Tetapi, di mata Meng Bei dan banyak prajurit yang dirampok oleh Lin Nan, ini pasti palsu.
Jika Anda benar-benar mengira orang ini lemah, Anda mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya. Haha, aku berada di puncak tahap akhir alam tiga bunga. Ketika aku seusiamu, saudaraku, aku bahkan tidak bisa melakukan setengah dari apa yang kamu lakukan. Terlebih lagi, aku sangat beruntung, mungkin karena keluarga Bailin, keluarga Meng, dan semua orang yang mendukungku. Di mana hadiahnya? Pangeran tertua tersenyum. Keberuntungan itu misterius dan sulit dipahami. Namun satu hal yang pasti, keberuntungan masyarakat akan saling membatasi dan mempengaruhi, dan mereka saling terhubung seperti jaring laba-laba. Ini adalah kontak resmi pertama antara Pangeran Tertua Ling Tian dan Lin Nan. Meskipun dia tahu bahwa rumor itu tidak mungkin salah, ketika dia benar-benar melihat Lin Nan, dia masih tidak percaya bahwa Lin Nan sekuat rumor yang beredar, setidaknya dia tidak bisa membedakannya dari baunya. Tapi dia harus mempercayainya. Ratusan orang menyaksikan, fakta nyatanya. Wu Ziyuan meninggal, dan saudara laki-laki yang paling dia kenal, Ling Yun, menderita kekalahan yang tragis, semua karena anak laki-laki yang sangat tampan, agak hijau, dan belum dewasa di depannya. Tatapan yang tenang namun mendalam itu membuat Ling Tian, yang selalu memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang, merasa seperti dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Pangeran tertua itu rendah hati. Lin Nan bertukar salam lagi dan kemudian duduk bersila di kursinya. Sesuai ekspektasi semua orang, orang ini langsung menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Otang pembawa sial, tidak perlu berjuang terlalu keras, kan? Meng Beihe tidak bisa berkata-kata, tapi dia mengagumi idiot seni bela diri yang mengabaikan segalanya. Pangeran tertua tersenyum tipis. Meski dicurigai tersisih, dia tidak peduli. Lin Nan tidak berteman dengannya, jadi alangkah baiknya bertukar kata dengannya. Kepribadian seperti itu, dalam pikirannya, ternyata sangat mirip dengan Lin Qian. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Lin Nan benar-benar terluka, dan itu tidak serius. Ini semua disebabkan oleh masuk ke Istana Abadi Qian Kun untuk kedua kalinya. Ini lebih serius dari yang dibayangkan. Suailin, ada sesuatu yang mengganggumu. Ling Tian mengeluarkan sebotol ramuan dan menyerahkannya kepada Lin Suai dan berkata. Cek, kelihatannya sangat mewah. Lihat saja botol ini, sudah cukup tua, tidak busuk, pasti luar biasa. Mungkinkah kamu, Pangeran Tertua, mendapatkannya di Gua Gaoren? Tepat, bagiku, bagaimana kamu bisa begitu malu? Ahem, Kak, tolong sampaikan pada Sisi. Begitukah? Lin Suai menggaruk kepalanya dan tampak sangat malu. Setelah jeda sebentar, mata kecilnya tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya, dan dia menatap Ling Tian dan berkata Pangeran pertama, maafkan aku karena ngomong terus terang, menurutku, kamu masih berpikir tidak apa-apa. Benar, kenapa memaksakan kalau tahu tidak akan ada hasil? Kak kemarin pulang lebih awal, mungkin. Terima kasih telah mengingatkanku, aku mengerti. Namun, aku tidak punya niat lain. Aku hanya memberikannya padanya. Kuharap dia bisa menjadi lebih kuat dan melangkah lebih jauh. Mungkin kerajaan Qianyuan kecil tidak ditakdirkan untuk menjadi panggungnya. Apakah kamu serius? Tentu, dia yang mengenal orang lain adalah bijaksana, dan dia yang mengenal dirinya sendiri adalah bijaksana. Pangeran tertua pantas menjadi pangeran tertua. Dia mengenal orang lain dan dirinya sendiri. Dia jauh lebih baik daripada Ling Yun. Aku sangat tampan, puji Lin Suai. Ling Tian terdiam. Ini jelas untuk memujinya, namun kenyataannya, itu berarti dia dan Lin Qian sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tapi dia tidak membantah. Lin Qian memang tidak sebanding dengannya. Namun, kamu masih belum mengenal Sisi dengan baik. Aku yakin dia tidak akan pernah menerima pil ini darimu, meskipun itu obat mujarab. Lin Suai mengubah topik dan melanjutkan. Permisi, jika saya tidak menerimanya, saya akan memberikannya kepada Anda. Oke, tidak masalah. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Kuek, Lin Suai segera menamparkan dadanya dan tersenyum tanpa malu-malu, dan langsung memasukkan ramuan itu ke dalam pelukannya. Dari pandangan itu, dia jelas yakin bahwa ramuan itu sudah menjadi miliknya. Beberapa saat kemudian, upacara penghargaan resmi dimulai. Hadiah di tahap akhir dan tengah dari alam tiga bunga tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagi semua orang, itu berarti mengenal 10 pejuang teratas tahap awal dari alam tiga bunga. Dalam penghargaan sebelumnya, hanya 10 murid teratas di tahap awal alam tiga bunga yang akan menerima penghargaan keterampilan pamungkas. Inilah yang paling dinantikan oleh semua prajurit yang hadir, karena ketika penghargaan keterampilan pamungkas diberikan, akademi akan melakukannya memiliki guru master yang memiliki pemahaman terkuat tentang keterampilan rahasia untuk menghadiahkannya. Keterampilan unik tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk dikagumi dan dipelajari oleh para pejuang. Dan kali ini,
Karena peningkatan level hadiah yang luar biasa untuk 10 besar di tahap awal alam 3 bunga, tidak diragukan lagi ini lebih menarik. Ada 7 rahasia tingkat rendah tingkat prefektur, 2 rahasia tingkat menengah prefektur, dan 1 rahasia tingkat tinggi prefektur, dan semuanya berasal dari Putri Kangping dan kelompoknya, yang berarti ini adalah rahasia yang dimiliki oleh Akademi tidak punya. Siapa yang akan berlatih? Tidak ada keraguan bahwa dia kemungkinan besar adalah pengawal Putri Kangping, seorang Master Alam Cao Yuan. Putri Kangping adalah Murong Yuyan. Ini bukan lagi rahasia di seluruh kerajaan Qian Yuan, atau bisa dikatakan sebagai rahasia umum. Oleh karena itu, tidak hanya para guru dari Akademi Dakian yang berkumpul saat ini, tetapi juga banyak tokoh dari kerajaan Qian Yuan datang diam-diam dan bersembunyi di setiap sudut bidang seni bela diri. Termasuk orang-orang dari 5 keluarga besar tidak terkecuali. Tentu saja, ini semua disetujui oleh Dekan Longshan. Akhirnya, dengan penuh harap, upacara penghargaan untuk murid awal alam 3 bunga secara resmi dimulai. Tertawa. Pada saat ini, aliran cahaya melintas, dan 2 sosok muncul di panggung inti arena seni bela diri. Hah! Murong Yuyan, Putri Kangping. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berada di atas panggung saat ini adalah orang-orang dengan kemampuan akting yang unik, namun yang mengejutkan semua orang adalah sosok yang ringan dan anggun, namun secepat aliran cahaya, ternyata adalah sosok yang cantik, Lolita kecil Murong Yuyan, yaitu Putri Kangping dan bibinya, Liu Manya. Loli kecil itu mengenakan gaun berwarna merah, yang membuat wajahnya yang imut dan cantik terlihat semakin cerah dan menarik. Wah, saat Murong Yuyan muncul, dia membuat wajah dan tersenyum manis pada Lin Nan, yang duduk di meja 10 besar. Bukankah ini penampilanmu? Lin Nan, yang berhenti berlatih saat upacara penghargaan dimulai, mau tidak mau berkata. Tidak bisakah? Apakah kamu hanya berada di tingkat ke-7, ke-8, ke-9 dari alam Yuan sejati? Lin Nan berkata dengan ragu. Ada jimat misterius di tubuh Murong Yuyan yang membatasi dan menyegel aura es. Di permukaan, dia tampaknya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-7, tetapi tingkat sebenarnya tidak dapat ditentukan. Rune misterius menyegel dantian Murong Yuyan untuk menahan penyebaran aura dingin. Tidak peduli betapa misterius dan indahnya itu tidak hanya bisa menahan aura dingin. Itu juga pasti memiliki banyak pengaruh pada energi sejati Murong Yuyan pembatasan. Aku tidak akan memberitahumu. Selain itu, ini hanya pertunjukan rahasia tingkat bumi. Aku berada di alam Yuan sejati. Sudah cukup. Oh, omong-omong, Lin Nan, rahasia tingkat atas tingkat bumimu adalah dipilih dengan cermat untukmu. Itu saja. Sekarang, kamu harus membelikanku minuman. Minum. Ayo, saudaraku, kudengar Putri Kangping yang sakit itu adalah kamu, kan? Sebaiknya kamu menjaga dirimu baik-baik dan minum lagi setelah kamu sembuh total, kata Lin Nan. Apa yang kamu takutkan? Aku minum bersamamu, bukan dengan orang lain. Lin Nan tercengang. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Kakak sangat bangga. Sekarang mari kita minta senior Liu Manya untuk memberikan hadiah kepada 10 murid awal kita, dan biarkan Putri Kangping melatih keterampilan uniknya secara langsung. Suara Din Longzhan tiba-tiba menyela percakapan rahasia antara Lin Nan dan Murong Yuyan. Wow, bagus. Putri Kangping. Putri Kangping. Murong Yuyan, Murong Yuyan. Kerumunan tiba-tiba bersorak-sorai yang bergema di seluruh dunia. Meskipun mereka semua penasaran tentang bagaimana si kecil Lolita bisa melakukan keterampilan rahasia tingkat bumi, semua orang tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan, terutama para murid muda. Tidak ada keraguan bahwa Murong Yuyan, meskipun dia masih sangat muda dan belum dewasa, kecantikannya yang menakjubkan dan latar belakangnya yang tak terduga telah menjadikannya seorang dewi di hati para pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya, seorang dewi yang lucu dan murni seperti bidadari. Tempat ke-10 Linci, silakan naik ke atas panggung. Sebagai hadiah, Anda akan diberi hadiah 100 pil Pei Yuan dan keterampilan rahasia tingkat rendah tingkat bumi teknik pedang angin mengalir. Linci dari keluarga Lin dengan penuh semangat mengambil hadiah dari tangan Liu Manya, membungkuk dan memberi hormat, lalu menatap dengan serius ke arah Murong Yuyan, yang berjalan dengan anggun ke tengah ring. Mendesis. Gaun merah itu terbang dan cahaya pedang bermekaran. Bagus. Ketika Murong Yuyan menghunus pedangnya, semua orang bersorak serempak, dan bahkan mata Din Longzhan membelalak. Cahaya pedang berkilauan, seperti gelombang air yang mengalir, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajah Anda, datang perlahan dan pergi dengan santai, ringan dan anggun, dengan konsepsi artistik yang dalam dan mendalam. Meskipun tidak ada jejak kekuatan sama sekali, konsepsi artistik mendalam yang terkandung di dalamnya meyakinkan semua orang bahwa Murong Yuyan, yang rok merahnya berkibar seperti peri penari pedang, pasti telah menguasai keterampilan rahasia seni pedang mengalir hingga tingkat legendaris. Alam ilahi. Jauh lebih sulit mencapai alam hubungan kedewaan melalui sihir absolut daripada mencapai alam hubungan spiritual melalui seni bela diri murni. Ilmu pamungkas meliputi ilmu silat dan pencak silat,
Anda juga harus memahami ilmu-ilmu penolong untuk mencapai tingkat kedewaan, yaitu benar-benar menguasai rahasia tertinggi dari pencipta ilmu bela diri tersebut. Seni hanyalah mengembangkan seni bela diri itu sendiri ke tingkat tertinggi. Menyalurkan para dewa jauh lebih sederhana. Belum lagi tongti fist tingkat kuning milik Lin Nan, bahkan teknik pedang Xiao Yao saat ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, itu hanya dalam ranah skill pamungkas itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan absolut dari prajurit itu sendiri. Sungguh menakjubkan. Ini benar-benar jenius, kan? Saya hanya berada di alam Yuan sejati, tetapi saya telah mengembangkan rahasia tingkat bumi ke alam hubungan ilahi. Apakah ini mungkin? Lin Nan juga sangat senang melihatnya. Mata segitiga kecil Lin Suai semakin melebar, mulut sosisnya begitu besar hingga mulutnya bocor, dan dia terus bergumam kasus, bersihkan, saudari Xiaoyan lebih baik daripada kakak Nan. Ah! 10 jurus. Maaf, putri ini dibatasi oleh kultivasinya sendiri dan hanya bisa berlatih 10 jurus. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk teknik rahasia selanjutnya. Murong Yuyan tersenyum manis, wajah mungilnya, menghadapi keterkejutan mata dan ekspresi semua orang terangkat dengan bangga, tetapi matanya menatap Lin Nan, dan dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia dipenuhi dengan kegembiraan melihat keterkejutan teman baiknya Lin Nan dan Lin Suai, terutama Lin Nan. 5 seni rahasia tingkat rendah tingkat bumi berikutnya semuanya diselesaikan oleh Murong Yuyan. Semua orang terkejut sampai mati rasa. Meskipun semuanya berada dalam jarak 10 langkah. Namun hal ini telah sepenuhnya menumbangkan persepsi semua orang. Longzhan awalnya berpikir bahwa Lin Nan sudah menjadi makhluk mesum, dan bahkan di panggung besar Kekaisaran Xuantian, dia pasti akan mendapat tempat, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa di depan Murong Yuyan, dia bukanlah seorang jenius sekali. Untungnya, saya merasa sedikit terhibur memikirkan latar belakang menakutkan pihak lain. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan orang lain? Tempat keempat, Meng Beihe, silakan naik ke atas panggung. Sebagai hadiah, dia akan diberi hadiah 100 pil Pei Yuan dan keterampilan rahasia tingkat rendah tingkat prefektur runtuhnya tinju gunung. Din Longzhan mengumumkan lagi. Tinju, meskipun Meng Beihe berdiri, dia sedikit mengernyit. Senior Liu, Putri Kangping, bisakah kamu beralih ke keterampilan pedang? Meng Beihe, jangan main-main. Ahem, Senior Liu, Putri Kangping, maafkan aku, orang ini memiliki kepribadian barbar, tidak mengerti etika, dan merupakan pendekar pedang murni. Benarkah? Tapi, itu tidak bisa diubah. Liu Manya tersenyum tipis dan menatap Meng Beihe. Ada aturan yang jelas dalam pemberian keterampilan unik, yang hanya bisa dipraktikkan oleh diri sendiri dan tidak bisa diajarkan kepada siapapun kecuali anak kandung yang mewarisi mantel. Bisakah ditukar dengan ramuan? Meng Beihe merasa tidak nyaman, tapi dia tetap mengatakannya dengan berani. Tidak, kalau begitu, tidak apa-apa untuk tidak melakukannya, kata Meng Beihe tanpa ragu-ragu. Bukan begitu, semua orang terkejut, bahkan di antara 5 keluarga besar, hanya ada beberapa seni rahasia tingkat rendah tingkat prefektur. Selain itu, Meng Beihe, yang berada di peringkat keempat, telah memperoleh Collapse Mountain Fist, keterampilan kelas, itu pasti mendekati kelas menengah tingkat prefektur, dan lebih baik daripada rata-rata kelas menengah. Mengapa dia menyerah seperti ini? Tidak masalah jika Anda tidak mempraktekkannya, Anda bisa menularkannya kepada anak Anda di kemudian hari. Bagus. Liu Manya tiba-tiba tersenyum tipis. Meskipun kamu takut tergoda dan tidak berani memintanya, sehingga kamu jatuh ke peringkat bawah, namun tekadmu untuk memilih jalan ilmu pedang sudah kuat. Apalagi kamu sudah memiliki aura samar seorang pendekar pedang di dalam tubuhmu. Kamu mungkin bisa membangkitkan ilmu pedangmu di masa depan. Bagaimanapun, demi itu, karena kamu dan Xiaoyan adalah teman, aku akan membuat pengecualian dan bertukar teknik pedang denganmu. Saat Liu Manya berbicara, matanya melihat ke arah Lin Nan secara sengaja atau tidak sengaja. Dengan pengingat yang begitu jelas, semua orang tahu siapa yang dibicarakan oleh temannya Xiaoyan. Faktanya, satu-satunya yang terpikirkan oleh semua orang adalah Lin Nan. Aku hanya tidak menyangka bahwa Liu Manya, penguasa alam Cao Yuan, akan benar-benar memberikan wajah Lin Nan pada kesempatan seperti itu. Din Longzhan, serta beberapa orang penting yang menyembunyikan identitas mereka, semuanya terkejut saat ini. Terutama mereka yang berencana melakukan sesuatu, mereka semua mengerutkan kening dan harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Meng Beihe juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, tapi dia membungkuk untuk mengucapkan terima kasih dengan rapi. Dia mengambil alih buku rahasia ilmu pedang tanpa ambiguitas. Karena merupakan pengganti sementara, Murong Yuyan tidak pernah berlatih ilmu pedang, sehingga tidak ada demonstrasi. Bahkan Liu Manya tidak menyebutkan nama dan level dari skill rahasianya.
Semua orang hanya tahu bahwa itu adalah buku rahasia tentang seni ilmu pedang, dan menyimpulkan bahwa itu seharusnya adalah skill tingkat bumi tingkat rendah. Tempat ketiga, Lin Qian, sekali lagi melebihi ekspektasi semua orang. Liu Manya mengatakan di depan umum bahwa dia akan memberikan keterampilan rahasia Lin Qian secara langsung, tanpa Lin Sui mengambilnya atas namanya, dan dia memanggil Lin Qian Qian. Menurut pendapat semua orang, tubuh es bawaan Lin Qian pasti memainkan peran penting dalam menyembuhkan penyakit keras kepala Murong Yuyan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah peringatan bagi sebagian orang. Bibi, aku adalah kakak dari teman Xiaoyan dan juga teman Xiaoyan. Pria kelas 2 Lin Sui mengejutkan sekelompok orang begitu dia membuka mulutnya. Ya ampun, Kriket, bisakah kamu berhenti bersikap lucu? Murong Yuyan menutup mulutnya dan tersenyum. Baiklah, Bibi tahu bahwa ini adalah buku rahasia yang dipilih khusus untukmu. Kembalilah dan pelajarilah perlahan-lahan. Kamu orang yang sangat tampan, tetapi Bibi hanya pernah melihat orang yang begitu tampan dalam hidupnya. Bekerja keras, haha. Liu Manya mencampurkan sebotol ramuan dengan dia menyerahkan sebuah buku rahasia langsung kepada Lin Sui dan berkata sambil tersenyum, tetapi di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan tawa. Semua orang tercengang. Lin Sui tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata tanpa basa-basi Bibi, kamu memiliki mata yang bagus. Jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras. Akhirnya sampai di Linnan. Tempat pertama, 500 pil Pei Yuan, keterampilan rahasia tingkat atas tingkat prefektur, dan satu set 9 pil misterius. Pil Pei Yuan tidak berarti apa-apa bagi Lin Nan yang telah memperoleh keuntungan besar, dan keterampilan rahasia tingkat atas tingkat prefektur hanya sekedar kepentingan biasa-biasa saja. Bagaimanapun, Lin Nan telah mempelajari versi lengkap dari Sutra Tinju yang murni, yang pasti merupakan rahasia tingkat surga yang melampaui kategori tingkat bumi. Lin Nan belum menguasai 8 klasik. Yang benar-benar dinantikan Lin Nan adalah Ji Usuandan. Mengingat Lin Nan memecahkan rekor pengalaman dan penilaian Akademi Dakian kami, atas nama Akademi, selain hadiah yang diumumkan sebelumnya, saya juga akan menghadiahi Lin Nan dengan seni bela diri terbaik tingkat bumi teknik pedang Xiao Yao dan keterampilan rahasia tingkat hitam teratas teknik tongkat guntur, 1000 pil Pei Yuan. Apa? Tidak ada yang menyangka Dekan Long Zhan tiba-tiba mengumumkan ini. Lin Nan juga tercengang. Dia tidak mengenal Dekan, jadi mengapa dia mendapat perhatian khusus? Terlebih lagi, seni bela diri dan keterampilan unik adalah hal yang paling dia inginkan. Terima kasih, Din. Dia terkejut, tapi Lin Nan tidak ragu-ragu, membungkuk dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi? Liu Manya menatap Lin Nan dengan prihatin dan bertanya melalui transmisi suara. Yang lain mengira Lin Nan berpura-pura menjadi keren, tapi mata Liu Manya begitu tajam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dan semangat Lin Nan memang sangat lesu. Meridian dan andalam tubuhnya sepertinya berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan ada beberapa memar. Lin Nan tercengang lagi. Saudaraku, mungkinkah aku begitu tampan sehingga aku merasa kasihan pada semua makhluk hidup? Kenapa kalian semua tiba-tiba bersikap baik padaku? Dalam benak Lin Nan, Liu Manya tidak mengetahui identitasnya sebagai seorang dokter Tao. Terakhir kali dia menjemput Murong Yuyan yang mabuk, sorot matanya hampir membasminya dan memberinya wajah di depan umum. Pada saat ini, mata yang memandangnya menjadi lebih lembut dan penuh perhatian. Terima kasih, Bibi. Saya mengalami kecelakaan saat berlatih. Itu hanya lelucon. Saya bisa pulih hanya setelah 2 hari meditasi, kata Lin Nan sambil tersenyum tipis, ekspresinya penuh hormat, tetapi alami, tidak rendah hati atau sombong. Itu bagus. Liu Manya mengangguk sedikit, lalu berkata, Lin Nan, aku tidak menyangka kamu akan mendapat tempat pertama. Bibi telah memilihkan keterampilan rahasia tingkat atas tingkat prefektur untukmu. Pil, Bibi menyarankan agar kamu menggantinya dengan pil lain yang nilainya sama. Ganti ke ramuan lain. Dengan bakatmu, kamu tidak perlu menggunakan 9 pil misterius untuk meningkatkan aura misterius penghalang. Itu hanya alam 3 bunga. Bagimu, yang harus kamu pertimbangkan adalah bagaimana meningkatkannya secara perlahan dan terus-menerus, daripada mencari kecepatan. Sejauh yang saya tahu, baru sekitar 3 bulan sejak Anda dipromosikan ke alam 3 bunga. Ah, bukan begitu. Astaga, Kakak Nan, kamu baru saja dipromosikan ke lantai 2. Semua orang terkejut dengan kata-kata Liu Manya. Pertama, dia terkejut karena Lin Nan dipromosikan ke alam 3 bunga tingkat kedua begitu cepat. Kedua, dia terkejut dan tidak mengerti kata-kata Liu Manya. Hanya seorang lelaki tua kurus di sudut arena pencaksilat, yang sedikit bungkuk dan tidak ada yang menyadarinya, mengangguk sedikit dan menyetujui perkataan Liu Manya. Lin Nan, kamu dengar apa yang Bibi katakan itu benar, kata Murong Yuyan. Oke, tapi, bisakah aku menukarnya dengan inti sihir yang nilainya sama?
Inti ajaib. Ini, hewan peliharaan rohaniku, membutuhkan inti ajaib. Kekuatan diri sendiri adalah fondasinya, kata Liu Manya. Saya tahu ini. Karena saya harus lambat dan mantap, sebaiknya saya mengandalkan kultivasi saya sendiri, jadi saya tidak memerlukan pil, bukan. Saya menggantinya dengan inti ajaib dan memberikannya kepada hewan peliharaan spiritual saya, yang mana tepat. Senang sekali kau mengetahuinya. Kalau begitu, Din Long. Di sini, Senior Liu, saya dapat memberi Anda inti sihir dengan nilai yang sama. Long Zhan sangat cerdas dan segera berkata dengan hormat. Meski usianya sudah sangat tua, ia menyebut Liu Manya senior. Oke, aku serahkan 9 pil mendalam padamu. Cara mengatasinya terserah padamu. Oke, Long Zhan meminum pil Jiusuan dan berkata dengan hormat. Keterampilan rahasia yang diberikan Liu Manya kepada Lin Nan juga tidak mengumumkan level atau namanya, jadi secara alami tidak mungkin untuk mempraktikkannya. Upacara penghargaan juga berakhir di sini. Murong Yuyan mengatakan sesuatu kepada Liu Manya dan melompat langsung ke depan Lin Nan. Lin Nan, perlakukan aku. Lin Nan, terima kasih. Nona Murong, kenapa Anda tidak mengundang saya? Meng Beihe melompat keluar dan berkata. Kamu, Murong Yuyan sedikit mengernyit. Haha, Xiaoyan, bagaimana kalau aku mengundang kalian semua demi kakakku? Pangeran tertua Ling Tian datang dengan cepat dan berkata langsung. Saudara Ling Tian, oke, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Meskipun Murong Yuyan masih sedikit enggan, jelas dia ingin makan sepotong besar daging sendirian bersama Lin Nan dan Lin Sui minum dari mangkuk jelas merupakan hadiah yang mematikan. Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya dan hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk minum bersama sekelompok pria. Kecuali Liu Manya, siapa yang tahu dia terluka. Bahkan Lin Sui pun tidak berpikir demikian. Pangeran tertua Ling Tian sangat berpengetahuan dan berpengetahuan. Dia bahkan belajar di Jinghua College, yang pertama dari 6 perguruan tinggi besar di Kekaisaran Xuantian, selama 3 tahun. Hal ini memungkinkan Lin Nan, Lin Sui dan Meng Beihe belajar banyak tentang 6 perguruan tinggi besar di Kekaisaran. Saya bahkan lebih menantikan untuk memasuki ibu kota Kekaisaran tahun depan. Dekan telah mengumumkan bahwa mereka bertiga dan Lin Qian semuanya telah direkomendasikan untuk dikecualikan dari ujian. Masuk ke 6 perguruan tinggi besar adalah hal yang pasti, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar tidak perlu mengikuti penilaian. Hasil penilaian sangat penting. Setelah 2 jam, semua orang bubar. Setelah Lin Sui mengetahui bahwa Lin Nan akan berlatih sebentar sebelum kembali, dia meninggalkan akademi terlebih dahulu dan mengikuti beberapa murid keluarga Lin lainnya kembali ke keluarga. Malam itu, Dekan Long Zhan datang langsung ke istana Lin Nan. Dekan, apakah ini? Inti sihir ditukar dengan 9 pil misterius, mengingat monstermu berada di tahap tengah level Xuan, jadi setengah dari inti sihir ini berada di tahap tengah level Xuan, dan setengahnya lagi berada di tahap akhir level Xuan. Tingkat Xuan, jumlahnya sangat besar, puluhan ribu. Puluhan ribu, sangat banyak. Lin Nan terkejut. Haha, 9 pil misterius tidak ada nilainya bagimu, tetapi bagi orang lain, nilainya tidak dapat diukur. Salah satu pil kondensasi bunga Wu Ziyuan menyebabkan keluarga Wu berdarah. Berapa nilai satu set 9 pil misterius? Jika kamu membawanya ke ibu kota dan melelangnya, harganya pasti akan sangat mahal. Sejujurnya, Senior Liu memintaku untuk menukar pil Jiusuan ini denganmu, dan aku mendapat untung. Ahem, kalau begitu Din, apakah ini tasmu? Tas Qian Kun. Lin Nan bertanya. Lin Nan tahu tentang tas Qian Kun, tapi apalagi dia. Bahkan di keluarga Lin, hanya pamannya Lin Jianqiu dan kakeknya Lin Zentian yang memilikinya, tetapi Lin Nan belum pernah melihatnya. Tas Qian Kun terendah berisi puluhan ribu pil Pei Yuan, yang bagi kerajaan Qian Yuan yang relatif miskin dan terbelakang, tidak ada keluarga yang akan membeli dalam jumlah besar. Lagi pula, bahkan obat mujarab yang memenuhi pelatihan dasar murid keluarga jauh lebih rendah daripada obat mujarab dari kerajaan yang kuat dan 36 benua Kekaisaran Xuantian. Itu benar, ini adalah tas Qian Kun tingkat terendah, dan bersama dengan inti sihir, itu milikmu. Inti sihir ini seharusnya cukup untuk hewan peliharaan spiritualmu, macan api merah, untuk dipromosikan ke tingkat akhir bumi. Apakah Dekan tahu bahwa hewan peliharaan rohaniku adalah harimau api merah? Saya telah melihat hampir setiap gerakan yang Anda lakukan selama pelatihan dan penilaian. Bagaimana menurut Anda? Bukan begitu, Lin Nan berkata dengan heran. Meskipun saya tahu bahwa guru pemantau akan memeriksa status murid pelatihan dari waktu ke waktu, apakah terlalu berlebihan untuk menjaga diri saya sendiri seperti ini? Haha, jangan khawatir. Hanya sedikit guru kita yang tahu bahwa saya telah memberikan perintah diam dan tidak akan diungkap. Harimau api merah, Ling Aohan dari keluarga Ling tak terkalahkan di kerajaan Qian Yuan dengan hewan peliharaan spiritualnya harimau api merah. Dan rebut tahta.
Dekan menghela nafas. Dalam beberapa tahun, meskipun tumbuh secara alami, ia akan mencapai puncak tingkat akhir prefektur. Pada saat itu, bahkan aku mungkin tidak dapat menaklukkannya. Kakakmu Lin Shuai sangat baik padamu, tapi dengan miliknya potensi, itu pasti akan terjadi. Jika Anda bisa tumbuh menjadi penjinak binatang yang lebih kuat, mungkin Anda tidak akan terlalu peduli dengan harimau api merah di masa depan. Lin Nan tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi aneh, tapi segera kembali ke keadaan aslinya, tersebar kabar bahwa Lin Shuai adalah pelatih hewan. Bagaimana bisa Lin Shuai yang tampan dan bau itu menyangkalnya? Sekarang dia setidaknya setengah dari penjinak binatang, dan dengan peningkatan budidayanya dan pertumbuhan kekuatan jiwanya, dia akan bisa menjadi penjinak binatang di masa depan untuk menjadi penjinak binatang buas. Seiring bertambahnya usia, potensi Anda mungkin tidak sebaik itu, tetapi hal ini tidak mutlak. Perkembangan yang terlambat, meskipun jarang terjadi, bukan tidak mungkin. Lin Shuai memiliki naluri binatang yang alami, yang tidak dimiliki oleh banyak pelatih hewan yang kuat. Dan bagaimana mungkin Lin Nan, yang selalu bersikap rendah hati, mengatakan bahwa dia adalah kekuatan utama dalam menjinakkan harimau api merah. Lagi pula, bakat yang dia tunjukkan telah membutakan mata banyak orang. Jika identitasnya sebagai penjinak hewan terungkap lagi, apakah dia akan tetap membiarkan orang hidup? Rendah hati, kita selalu menjadi orang yang rendah hati, oke. Selain itu, fakta bahwa kriket dapat dikecualikan dari tes rekomendasi bersamanya mungkin karena bakat pelatih hewan. Lin Nan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Din Longzhan bertindak tegas dan tegas, memberikan beberapa penjelasan singkat dan kata-kata penyemangat, lalu segera pergi. Tidak disebutkan kedatangan 6 diaken dari aliansi Akademi Kekaisaran. Faktanya, Dekan Longzhan dan 10 guru semuanya diberi perintah diam oleh 6 diaken. Apakah ini tas Qiankun yang legendaris? Teknologi bumi begitu kuat sehingga tidak bisa mengembangkan hal-hal yang begitu mengagumkan. Itu hanya bisa dimainkan di dalam game, tapi saudaraku, aku benar-benar memilikinya. Hahaha. Apakah ini ruangan 5 meter kubik? Cek-cek, hanya terlihat seperti ini dari luar, dan seringan tas kosong. Rahasia rune luar biasa, ada puluhan ribu inti sihir. Saya benar-benar tidak menyangka pil Jiusuan ini sangat berharga. Lin Nan tidak sabar untuk menuangkan energi aslinya, membuka tas kecil Qiankun, dan sangat bersemangat. Din Longzhan telah menghapus aura dirinya di rune tas semesta. Setelah Lin Nan menuangkan energi sebenarnya ke dalamnya, tas semesta menjadi milik pribadi Lin Nan. Jika orang lain ingin membukanya, mereka harus beberapa kali lebih kuat dari Lin Nan untuk secara paksa menghapus nafas Lin Nan dari rune. Tentu saja, jika Lin Nan mati, aura Lin Nan di tas semesta otomatis hilang dan menjadi tidak memiliki pemilik. Sayang sekali tas Qiankun tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Konon ada juga tas hewan peliharaan roh, yang 100 kali lebih berharga daripada tas Qiankun. Saat aku dan kakakku menjadi kaya, saya harus membeli satu, jika tidak maka akan terlalu mewah untuk membawa kedua barang ini. Lin Nan melirik Xiaoyan yang terletak di sudut dan berpikir sendiri. Meong, Xiaoyan sepertinya merasakan pikiran Lin Nan, dan segera memamerkan giginya dan berteriak tidak puas pada Lin Nan. Sekarang kamu sudah punya tas Qiankun, mudah saja. Xiaoyan, bawalah saudara inti sihirmu untuk sementara waktu. Ambil saja saat kamu ingin memakannya. Ayo pergi ke Gunung Qianyun. Meong-meong, Lin Nan memandang Xiaoyan yang melindungi inti sihirnya dan tidak bisa berkata-kata. Baru setelah menjelaskan situasi di Gunung Qianyun barulah pria itu dengan enggan menyetujuinya. Satu orang dan satu binatang dengan cepat meninggalkan area asrama. Sesampainya di Gunung Qianyuan, Lin Nan langsung mengetuk pintu gua terkuat. Yang mengejutkan Lin Nan, prajurit di dalam gua yang bersiap memanfaatkan liburan untuk mundur sebenarnya adalah Gao Han. Lin Nan menyerahkan kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Gao Han tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Lin Nan menikmati perasaan dihormati oleh yang kuat. Yang tidak diketahui Lin Nan adalah ketika Gao Han pergi, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia sangat beruntung karena ibel tongkat hitam Lin Nan tidak mengambil kesempatan untuk merampok dia bukan apa yang dia derita selama penilaian pengalaman. Pesanlah obat mujarab. Karena dia percaya bahwa setelah tahun baru, dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan kembali ke Universitas Daqian. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk masuk ke Universitas Jinghua, yang pertama dari 6 perguruan tinggi barang-barangnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dengan cepat. Latihan retret gila Lin Nan juga berakhir setelah pertarungan dengan Xiao Yan, yang berada di tahap tengah level Xuan, dan dia menaiki kereta mewah kembali ke keluarganya. Sebelumnya, Lin Nan pergi ke paviliun kitab suci Buddha. Orang tua itu masih di sana. Dan dia sangat akrab dengan situasi Lin Nan saat ini. Lin Nan meminta nasihat tentang penggunaan kekuatan jiwa dengan sikap mencobanya. Tanpa diduga,
Lelaki tua itu tiba-tiba mencerahkan Lin Nan hanya dengan beberapa kata, tetapi lelaki tua itu terus terang mengatakan bahwa dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal. Sebelum pergi, lelaki tua itu memberi Lin Nan buku catatan pelatihan yang tua dan sederhana, yang membuat Lin Nan sangat bahagia. Jika lelaki tua itu tahu bahwa orang ini datang ke sini dengan mentalitas mengalahkan bos yang tersembunyi, aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Tentu saja, Lin Nan datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada orang tua itu. Ayo pergi. Apa yang Lin Nan tidak tahu adalah bahwa tidak lama setelah dia membawa Qi Yanhu, yang telah menyusut lagi dan mendapatkan kembali rambut merahnya yang menyala-nyala, dan terlihat jauh lebih cantik, di kereta mewah dan pergi, beberapa sosok yang dikenalnya muncul kereta mewah dan mengikuti dari dekat, memulai perjalanan menuju ibu kota kerajaan Qianyuan. Mengenakan gaun merah, dia menonjol di antara beberapa sosok. Mengapa Lin Nan belum kembali? Kompetisi akan segera dimulai. Haha. Apakah kompetisi keluarga masih menarik bagi Lin Nan? Satu-satunya wanita tertua yang bisa bersaing dengan Lin Nan telah diambil. Itu benar, sayang sekali, aku ingin tahu apakah wanita tertua, Lin Shuai dan Lin Jie akan kembali. Konon mereka pergi ke daerah yang lebih kuat dari Kekaisaran Xuantian. Menurutku begitu. Lagi pula, wanita tertua tumbuh di keluarga Lin kita, belum lagi Lin Shuai, Lin Jie, dan Bibi bersama-sama. Pria kuat itu berkata dia hanya melatih Lin Shuai dan Lin Jie untuk keluarga Lin kita. Sayang sekali Lin Nan melewatkannya, jika tidak, orang kuat akan memilih Lin Nan. Arena seni bela diri keluarga Lin dipenuhi orang. Baik mereka anggota langsung atau tidak langsung dari keluarga Lin, termasuk kerabat perempuan, tamu, pelayan, dan pelayan keluarga Lin, mereka semua berkumpul di sini hari ini, dan itu sangat meriah. Lusinan tokoh penting dari kerajaan Qianyuan sudah duduk di panggung tontonan. Lin Zentian menemani mereka dengan wajah bersinar, terlihat sangat bersemangat. Ayah Lin Nan, Lin Jianhao, duduk di platform tontonan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi penyandang disabilitas. Hanya beberapa tokoh inti dan berkuasa dalam keluarga yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Lin Jianqiu, yang dulunya serba bisa dan mulus, saat ini sangat berbeda dari biasanya. Dia tampak kesepian dan khawatir, yang tidak sesuai dengan kegembiraan di sekitarnya. Dan semua ini bermula dari berita bahwa Lin Qian terlahir dengan tubuh es, dan diakhiri dengan perubahan mengejutkan yang terjadi 3 hari lalu. Ketika pertama kali dilaporkan bahwa Lin Qian memiliki tubuh es bawaan, rumor mulai menyebar ke seluruh ibu kota. Lin Jianqiu mendatangi istrinya, yang selalu patuh, dan menanyainya berulang kali, akhirnya mengetahui kebenarannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Lu Hongying, kecantikan paling berbakat di Suecheng saat itu, berkomitmen pada dia yang tidak memiliki bakat luar biasa dan penampilan rata-rata, dan mengapa Lin Qian dilahirkan sebelum waktunya selama hampir 2 bulan. Tapi dia menerima semuanya. Selama 18 tahun terakhir, dia telah mencurahkan seluruh cinta dan usahanya pada putrinya Lin Qian. Bahkan putranya, Lin Jie, jauh dari mampu dibandingkan dengan Lin Qian. Jadi bagaimana jika Anda tahu yang sebenarnya? Dia tidak mau mengakuinya, dan dia tidak mau mengakuinya. Karena dia tidak ingin kehilangan putrinya ini. Tapi terkadang, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lin Qian kembali dan membawakannya Hua Xiang dan yang sangat berharga. Dia menghormati ayahnya seperti biasa dan akan tetap menunjukkan sikap seorang putri kecil yang hanya bisa ditunjukkan di depannya dan Lu Hongying. Tapi, setengah bulan yang lalu, Lin Qian menerobos alam 3 bunga tingkat kedua, menyebabkan fenomena aneh di dunia. Kekosongan itu diselimuti aura es dan api, mencakup radius 100 mil, mengkhawatirkan seluruh ibu kota. Bahkan Lin Qian sendiri pun terkejut. Itu bukan auranya, tapi saat dia menerobos alam 3 bunga tingkat kedua, dan aura es dan api benar-benar terbangun, itu mengaktifkan liontin giok yang dia pakai sejak kecil. 3 hari yang lalu, pada siang hari, seorang lelaki tua terbang di udara dan muncul di kehampaan di atas keluarga Lin. Dalam sekejap, dia menarik perhatian semua orang di keluarga Lin. Mereka semua terkejut, menatap pria kuat legendaris yang benar-benar bisa melakukan perjalanan di atas 9 surga. Di bawah tatapan semua orang seolah-olah mereka sedang melihat dewa, lelaki tua itu mengulurkan tangan besarnya. Lin Qian, yang baru saja keluar dari ruangan, memegang liontin giok yang dia kenakan sejak kecil di tangan lelaki tua itu. Lin Qian berseru dan menatap kosong pada pria tua yang berada dalam kehampaan. Segera, liontin giok itu mekar dengan energi padat di tangan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya, suasana hatinya jelas berfluktuasi, dan setelah beberapa saat, dia menangis. Tekanan mengerikan yang membuat semua orang di keluarga Lin tidak bisa bergerak dan berhenti berpikir saat mereka keluar dari ruangan dan memandang lelaki tua itu menyelimuti semua orang di keluarga Lin. Namun anehnya hal itu tidak melukai siapapun. Semua orang sepertinya tidak bisa bergerak,
menatap lelaki tua dalam kehampaan itu, sangat ketakutan. Cucuku sayang, siapa ibumu? Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lin Qian dengan penuh kasih. Dengan pemahaman akan kehampaan, Lin Qian datang ke sisinya tanpa terkendali dan mengucapkan kata-kata pertama. Lin Qian menatap ibunya yang tidak jauh darinya. Saat dia hendak berbicara, Lu Hongying merasakan tekanan yang menahannya menghilang dan dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju. Lu Hongying, ibu Lin Qian, putri tertua dari keluarga Lu, kota terbesar kedua di kerajaan Qianyuan, dan keluarga terkuat di Suecheng. Dia pernah menjadi gadis paling berbakat dan cantik di Suecheng, tetapi saat ini, dia bisa aku tidak melihat sama sekali bahwa tahun-tahun yang terbuang telah meninggalkan bekas pada dirinya. Ada terlalu banyak bekas pada dirinya, dan wajahnya kuyu, membuatnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya pesona masa lalu. Sejak menikah dengan keluarga Lin, dia jarang keluar dari halaman dalam. Kecuali Lin Jianqiu, Lin Qian dan Lin Jie, alangkah baiknya jika semua orang melihatnya beberapa kali dalam setahun. Senior, Lin Fan, apakah dia putramu? Lu Hongying bertanya, suaranya sedikit bergetar saat dia menatap lelaki tua yang melayang di udara. Yah, sepertinya kaulah orangnya. Terima kasih telah meneruskan garis keturunan terkuat keluarga Linku. Sudah waktunya aku mengistirahatkan mataku di surga. Sungguh menyakitkan bagimu. Tenaga dan semangatmu telah terbuang sia-sia selama 18 tahun, dan kamu belum terlalu tua. Bakat dari garis keturunanmu itu semua adalah pilihan terbaik. Fan Er berhutang padamu. Kamu tahu, Lu Hongying berkata dengan heran. Tanpa diduga, pihak lain sepertinya mengetahui segalanya tentang dia dan Lin Fan. Orang tua itu mengangguk sedikit, tanpa menjelaskan, dan melanjutkan kamu dapat memilih untuk mengikutiku, atau kamu dapat memilih untuk melanjutkan hidupmu saat ini. Namun, aku harus membawa pergi cucu perempuanku yang baik, dan dia hanya akan dimakamkan di sini. Tentu saja, saya akan memberi Anda dan keluarga Lin kompensasi yang memadai. Saat lelaki tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya kepada Ibu Lin Qian. Ibu Lin Qian tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah, seolah-olah dia terbebas dari semacam belenggu jiwa, dan sosok yang pernah tersembunyi jauh di dalam dirinya, hati menjadi lebih ringan. Mungkinkah sebelumnya saya selalu bingung? Dia samar-samar memahami sesuatu, dan senyuman masam muncul di sudut mulutnya. Sepertinya dia hanya tahu sedikit. Mungkinkah dia hanyalah alat yang dipilih oleh pihak lain untuk melanjutkan garis keturunan karena putus asa? Dia tahu bahwa 18 tahun energi dan energi telah terbuang percuma, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesadaran jiwanya pun tidak sepenuhnya miliknya. Ini rumahku. Kak, kembalilah dan berkunjunglah ketika kamu punya waktu. Ibu dan ayahmu akan merindukanmu. Lu Hongying menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Qian Er, Lin Jianqiu berteriak lemah di dalam hatinya. Orang tua ini adalah orang yang sangat kuat, dan semua orang di keluarga Lin tidak diragukan lagi adalah semut di depannya. Lin Qian menatap kosong ke arah lelaki tua di depannya. Meskipun ini pertama kalinya dia melihatnya, aura lelaki tua itu membuat darah es dan api yang benar-benar terbangun di tubuhnya melompat dan berdetak, seolah-olah dia telah bertemu orang yang paling dekat dengannya. Lin Qian tahu bahwa ini mungkin perasaan adanya hubungan darah. Ketika lelaki tua itu menangis, Lin Qian merasa patah hati. Ketika lelaki tua itu memanggilnya cucunya yang baik, Lin Qian merasa lebih hangat dan baik hati. Perasaan kedekatan itu, seperti orang terdekatmu. Perasaan ini, atau lebih tepatnya emosi ini, membuat Lin Qian, yang selalu tenang, merasa bahwa ini terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Faktanya, Lin Qian sudah mengetahui bahwa hari ini akan terjadi. Saat dia memasuki alam tiga bunga, ibunya memberitahunya sebuah rahasia yang bahkan ayahnya Lin Jianqiu tidak tahu, dan asal-muasal aslinya. Dia juga memberitahunya bahwa ketika garis keturunannya benar-benar terbangun, saat itulah orang-orang dari keluarga asli garis keturunannya datang mencarinya. Semua ini dijelaskan kepada Lu Hongying oleh ayah kandung Lin Qian, Lin Fan, dan Liontin Giok adalah tanda yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Ini juga alasan mengapa Lin Qian hanya menginginkan pil transformasi dan tidak menginginkan imbalan apapun ketika dia membangunkan tubuh es bawaannya untuk merawat Murong Yuyan. Jika pil Huaxian dipersembahkan untuk ayahnya Lin Jianqiu, ayahnya akan mampu menerobos ke alam Cao Yuan yang diimpikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa garis keturunan es dan api akan bangkit sepenuhnya begitu cepat, dan dia tidak menyangka bahwa orang dari keluarga asal garis keturunan akan datang begitu cepat, dan dia adalah kakek kandungnya. Ayah, Ibu, saat Lin Qian membuka mulutnya, dia langsung disela oleh lelaki tua itu, cucuku sayang, jiwa dan kemauanmu sangat kuat. Kakek sangat senang. Jangan khawatir, kakek tidak akan menghentikanmu berkomunikasi dengan Lin keluarga. Tapi sekarang, kamu tidur dulu. Baru saja es dan api yang terbangun memiliki asal yang sama.
Mereka perlu memasuki tidur nyenyak agar bisa berintegrasi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Lin Qian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi kelopak matanya menjadi sangat berat. Suara lelaki tua itu seperti mantra hipnotis. Meskipun dia ingin tetap terjaga, kesadarannya menghilang tanpa bisa dilakukan. Di saat yang sama, dia juga menghilang dari pandangan semua orang. Menghilang ke udara tipis, Lin Jianqiu sangat ketakutan dan berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari tekanan yang memenjarakannya, tapi semuanya sia-sia. Jangan khawatir, dia adalah cucuku. Orang tua itu sepertinya merasakan kekhawatiran dan ketakutan semua orang, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu kepala keluarga Lin di sini? Ketika lelaki tua itu memandang Lin Zentian dan berbicara, Lin Zentian tiba-tiba merasakan tekanannya menghilang. Tepat sekali, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Lin. Pada saat ini, dia samar-samar menebak sesuatu. Meskipun tidak begitu jelas, itu hampir pasti. Tertawa, orang tua itu melambai dan melemparkan sebuah cincin dan sebuah tanda. Jika keluargamu menghadapi krisis hidup dan mati, kamu dapat mengaktifkan token ini. Cincin Qiankun berisi beberapa ramuan dan tingkat manusia. Oh, kamu harus menyebutnya rahasia tingkat surga, serta beberapa senjata yang seharusnya baiklah untukmu. Ini adalah kompensasiku kepada keluargamu karena telah membesarkan cucuku. Orang tua itu memandang Lu Hongying lagi dan berkata kamu harus ikut denganku. Aku bisa memberimu 3 tempat. Kamu bisa membawa pasangan taumu saat ini, yaitu suamimu, dan kamu masih suami istri. Selain itu, aku bisa melatihmu 2 murid bisa menjadi master di duniamu, ya, keduanya hampir tidak bisa melakukannya. Cek, cek, orang tua itu melambaikan tangannya dengan santai, dan Lin Suai, yang telah lama tercengang, tetapi tidak dapat berbicara atau bergerak, dan Lin Jie, yang matanya penuh air mata dan menyaksikan tanpa daya saat saudara perempuannya menghilang begitu saja, difoto di depan mereka oleh lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Jianqiu, Lu Hongying sedikit terkejut dan memandang Lin Jianqiu dengan sedikit kegembiraan. Jika demikian, keluarga mereka akan tetap bersatu kembali. Lin Jianqiu tiba-tiba merasakan tekanannya hilang. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu juga memandang Lin Jianqiu, saya tidak ingin cucu perempuan saya yang baik meninggalkan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Ini akan menjadi penghalang bagi kultivasinya. Sebaiknya Anda pergi. Namun, saya menang jangan memaksanya, kamu. Lin Jianqiu merenung selama 2 menit penuh, lalu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata Kingsui, kamu, pergilah bersama senior ini dan jaga Xiao Qian, Xiao Jie, dan Xiao Suai untukku. Keluarga Lin tidak bisa lakukan tanpa aku untuk saat ini. Terlepas dari rasa sakit dan bahkan penghinaan, kekuatan abadi yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu membuatnya sangat jelas bahwa bahkan Kekaisaran Xuantian mungkin tidak memiliki orang yang begitu kuat. Ini sama sekali tidak mungkin bagi putrinya Lin Qian dan putranya Lin Jie dan Lin Suai. Ini adalah peluang besar, dan juga peluang bagi keluarga Lin untuk benar-benar bangkit. Jika dia tidak bisa menerima penyembunyian Lu Hongying sebelumnya dan menjadi penerusnya, penampilan Lu Hongying hari ini membuatnya benar-benar menerimanya. Dihadapkan pada pilihan yang lebih baik, dia tidak meninggalkannya, tapi berpusat padanya, dan itu sudah cukup. Cinta dan dedikasinya yang sepenuh hati selama 18 tahun tidak sia-sia. Tapi dia sendiri pasti tidak akan pergi. Ini adalah martabat terakhir yang dimiliki seorang pria. Apa yang akan dia lakukan? Statusnya jauh lebih rendah daripada menantu laki-laki, dan saya khawatir dia akan menjadi lelucon yang dibenci oleh semua orang. Selain itu, dia telah bertanggung jawab menjalankan keluarga Lin selama bertahun-tahun. Dia bertanggung jawab atas hampir semua bisnis, besar dan kecil. Bahkan ketika ayahnya Lin Zentian kembali ke keluarga, itu hanya untuk pengawasan keseluruhan operasi bisnis tertentu masih bergantung padanya. Tidak, Lu Hongying menggelengkan kepalanya. Dengarkan aku, Lin Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pemisahan hidup dan mati. Kamu ikut aku dulu. Dia bangun dan membutuhkan kenyamananmu. Saat dia tenang, jika kamu ingin kembali, aku akan mengirimmu kembali. Cek cek cek, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan Lu Hongying, Lin Suai, dan Lin Jie, yang tidak bisa bergerak, menghilang begitu saja seperti Lin Qian. Saya, Lin Zongzi, secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Lin dari kerajaan Qianyuan akan saya lindungi mulai hari ini. Duh! Segera, suara agung keluar dari mulut lelaki tua itu, bergema di seluruh dunia, dan siapapun di seluruh ibu kota kerajaan Qianyuan dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika kata Du diucapkan, langit dan bumi berguncang, ribuan jalan menderu, sungai mengalir mundur, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Pada saat yang sama, seolah keajaiban telah datang, gunung di belakang keluarga Lin pecah hingga pinggangnya, dan separuh puncak gunung menghilang begitu saja, berubah menjadi cahaya keemasan yang memenuhi langit.
Gunung belakang yang terpotong berubah menjadi dunia es dan api, setengah es dan salju, setengah api merah. Keajaiban. Pada saat ini, jauh di dalam perguruan tinggi tertentu di ibu kota Kekaisaran Xuantian yang jauh, seorang lelaki tua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerajaan Qianyuan. Matanya seolah menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Orang tua mana yang menunjukkan pergi ke tempat kecil lagi. Di pegunungan Shenlong, area di mana monster lebih kuat dan menakutkan daripada monster tingkat surga, seorang lelaki tua yang kuat bersembunyi di sebuah gua kecil tiba-tiba naik ke langit dan melihat ke arah kerajaan Qianyuan. Sungguh gelombang yang kuat, kali ini seseorang yang sama kuatnya denganku masih mampu memamerkan keajaibannya dengan santai. Di sebuah kuil kuno di pegunungan tanpa nama, seorang lelaki tua yang duduk di sana membuka matanya yang keruh seperti ikan mati. Orang tua manakah yang mengganggu latihan spiritual saya? Dia tampak seperti tongkat ajaib yang tidak bermoral yang berkeliaran di kota yang sibuk, menipu orang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dia tiba-tiba memutar matanya, dan pupil hitam cerahnya muncul, meledak dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dan dia juga melihat ke arah kerajaan Qianyuan. Lalu dia menghitung dengan jarinya, matanya tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ya dewa, dua pohon menjadi hutan, badai muncul, dan cahaya keemasan muncul untuk menentukan dunia. Hah, heksagramnya tidak jelas. Naga asli lainnya telah lahir, bagaimana bisa? Tidak jelas. Ayo pergi dan lihat dulu. Orang tua itu langsung naik ke langit dan terbang dengan kilat. Di kota yang ramai di bawah, suara dewa tua terdengar satu demi satu, dan orang-orang berlutut. Pada saat ini, semua orang di keluarga Lin melihat ke arah gunung belakang yang terbelah dua karena terkejut. Orang tua itu pergi tanpa menyadarinya. Keajaiban legendaris, benar-benar muncul di hadapan Anda. Orang kuat macam apa ini? Tidak bisa membayangkan. Bahkan nenek moyang keluarga Lin takut tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu bahwa perkataan lelaki tua yang menyebut dirinya Lin Zongzi itulah yang bergema di seluruh ibu kota, menyebabkan keluarga kerajaan, keluarga Ling, keluarga Wu, dan keluarga Sima menghentikan rencana yang telah mereka mulai setengah bulan, lalu untuk menargetkan keluarga Lin dan membasmi Lin Nan, tindakan termasuk Lin Suai dan bahkan Lin Qian. Seperti yang dikhawatirkan oleh pangeran tertua Ling Tian. Tidak mungkin bagi keluarga kerajaan untuk membiarkan keluarga manapun menjadi lebih kuat darinya, bahkan jika itu masih dalam masa pertumbuhan. Menahannya di buayan tidak diragukan lagi adalah yang paling aman. Namun pernyataan perlindungan dari orang kuat yang tiada taraf membuat keluarga Ling, keluarga Wu, dan keluarga Sima tidak berani bertindak sembarangan. Meski hanya mendengar satu kalimat, suara yang menggema di seluruh ibu kota, disertai tekanan yang membuat bumi merinding, tadi itu adalah kekuatan ilahi yang tidak dapat dilanggar. Terutama ketika gunung di belakang keluarga Lin dibelah dua oleh Lin Zongtian, orang kuat tak tertandingi yang melindungi keluarga Lin, dan berubah menjadi tanah es dan api, penuh dengan rahasia es dan api, tanah harta karun budidaya Daohen. He tidak berani bertindak gegabah. Hal ini menyebabkan acara akbar kompetisi akhir tahun hari ini di antara murid-murid muda keluarga Lin. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain keluarga Wu, yang menyuruh Lin Nan membasmi Wu Ziyuan, jenius nomor satu dari keluarga Wu, kepala keluarga kerajaan, keluarga Ling, keluarga Sima, dan keluarga Meng semuanya membawa talenta muda untuk menonton upacara. Tidak hanya pangeran tertua Ling Tian yang datang, tetapi juga pangeran kedua Ling Yun tiba, auranya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu masih sangat berdarah dingin. Pada saat ini, Lin Jianqiu tidak diragukan lagi adalah orang yang sengaja dicoba untuk menyenangkan oleh semua tokoh penting di kerajaan Qianyuan. Meskipun dia membenci penerima di dalam hatinya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Mengambil alih warisan putra seorang lelaki berkuasa yang tak tertandingi, membesarkan cucunya, melatihnya menjadi orang yang berbakat, menerima perlindungan dan penghargaan, membuat orang-orang ini iri dan cemburu, berharap mereka bisa mengambil nyawanya sendiri. Sangat disayangkan bahwa Lin Jianqiu, yang seharusnya bersemangat tinggi, menjadi tidak bersemangat saat menghadapi sanjungan semua orang. Di sisi lain, Lin Jianhao, ayah Lin Nan, yang telah ditekan olehnya selama lebih dari 10 tahun, pernah menjadi orang jenius nomor satu di kerajaan Qianyuan, tetapi wajahnya cerah dan energik, dan dia menyapa orang-orang munafik dan sombong ini, hasil besar sambil tersenyum. 120.